Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Oh beda? Gitu banget ya manggilnya ya, Mama Dede. Iya. Aduh, Oh acting langsung. Tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis sekali. Waduh, Putri malu. bukan Pak. Putri bingung. Oh, Putri bingung. Iya, ini Kenapa bingung ceritanya sih, lagi Ipe? bingung. Apa yang membuat Ipe bingung? Jadi, Mas Bedu, sebelum dimulai ini, saya tadi dapat telepon, dapat tawaran job. Job? Yang buat duduk sepeda? Itu job. Itu job. Kerjaan Mas Bedu. Oh kerjaan, kerjain dong. Ini, makanya Pak bingung. Ah. Job stand up comedy. Oh ya itu kan memang profesi kamu. Iya, cuman Ipa dapat jobnya sama perusahaan Heeh. yang terkenal suka culas gitu Mas Bedu. Tulasnya di Kayak suka nipu gitu. manipulasi. Iya, memanipulasi. Maksudnya manipulasi Terkenal apa tuh? Hmm? Manipulasi apa yang dimanipulasi? Banyak pokoknya kasusnya Mas Bedu katanya gitu. Oh, terus Ipe khawatir. Ipa khawatir nanti kalau misalnya pas stand up di situ nanti uangnya Ipa peroleh nggak halal. Nah, tahu dari mana Ipe? Ya, siapa tahu kan orang yang ngasih job Ipa yang kemarin suka nipu-nipu itu. Takutnya itu uang haram ya Ipe? Ya takutnya uang haram. Terus Ipa kan masuk lagi masuk ke Dede Bayi. Tahun bayi. Agus Damang, apa yang haram? Waalaikumsalam. Uang yang akan Ipe terima dari pekerjaan Ipe, karena Ipe bekerja sama dengan perusahaan yang disinyalir, yang menurut kata orang banyak, Katanya, perusahaan itu sering memanipulasi, ya misalkan sering berbuat curang lah gitu pokoknya. Ya, suka berbuat Takutnya nanti curang. uang yang Ipe dapat Berpengaruh. hasilnya curang Berpengaruh. gitu. Halal. Takutnya sama jadi uangnya haramnya. uang haram deh, Ipe kasih nafkah ke calon bayinya nanti. Gitu mah. Jadi kita Akibat mau ngomongin masalah uang haram. akibat rezeki haram. Akibat rezeki haram berarti. Iya. kayak gitu. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akibat Rezeki haram. rezeki haram. Semua makhluk di alam dunia oleh Allah diberikan rezekinya. Mama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustada'aha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Semua yang melata, yang bergerak. Semua yang melata, yang bergerak. Aku tahu rezekinya, aku tahu tempat penyimpanannya, aku tahu tempat tinggal mereka. Semua jelas tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi jangan khawatir. Semua yang namanya kita hidup, rezekinya ini dijamin oleh Allah. Nah, apakah rezeki yang dijamin langsung datang kepada kita? Kita wajib berusaha.
Coba Anda lihat di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'alakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menciptakan bumi zalulan yang mudah dijelajahi. Jelajahi seluruh alam dunia, cari ilmunya, cari pelajarannya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian kembali kepadaku. Tuh. Jadi nyari rezeki bukan cuma di kampung kita doang. Ke kampung orang, ke negara orang, kelilingan. Kata Allah mudah dijelajahi. Hari gini apa yang susah? Iya, Mah, betul. Dulu mah naik motor, naik bajai, naik kereta, pesawat kemana-mana. Masya Allah. Kata Allah, zalulan, mudah dijelajahi, keliling. Makanya kerja. Kita ini oleh Allah diperintahkan keliling kemana-mana, nyari ilmu, belajar, nyari rezeki, bukan tinggal diam. Nah, pamsu fi manakibiha, cari rezeki. Sebagian kalian makan, sebagian kalian sedekahkan, karena kalian akan kembali kepadaku mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Yang namanya nyari rezeki, itu kan ada usaha. Iya, Mah. Tanpa usaha, bagaimana rezeki akan datang? Kita lihat di dalam surat At-Taubah 105. Wa qul ya'malu fasallallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Sekarang, bagaimana Allah perintahkan kepada kita nyari rezeki? Gambarannya Anda lihat dalam Al-Baqarah 158. Innas safa wal marwata min syairillah. Ketika kita tawaf, gambaran kehidupan di alam akhirat, seluruh makhluk hanya satu yang dituju libtigo imardotillah. Ketika di alam dunia, gambarannya sa'i, siapapun Anda, laki-laki perempuan, wajib bekerja, berusaha, dimulai dari sopa, jadi marwah. Sopa ketegaran jiwa, sopa kesucian hati. Artinya harus dengan jiwa yang tegar. Orang bisa, saya bisa. Hati yang suci, saya bekerja karena Allah. Jadi di marwah, marwah ini mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ini rezeki saya. Marwah ini menghargai orang, jangan sombong. Apa yang disombongkan? Semua milik Allah. Di mata Allah yang paling mulia orang takwa. Yang marwah memaafkan orang lain. Kalau sekarang kita tersinggung oleh orang lain, maafkan dia. Kalau tidak mustahil, orang lain tersinggung oleh kita. Toh. Belum dapat apa-apa kan, Duk? Topa marwah belum. Anaknya nangis. Disamperin, dikasih anaknya ngedembus air. Zumi berkumpul. Artinya apa? Ayat ini Allah perintahkan di alam dunia, siapapun kita wajib bekerja, berusaha, dimulai sopa, yang marwah. Ini tugas kita, bekerja, berusaha maksimal, diringi dengan doa, hasil usaha, hak prerogatif Allah itu jam-jam. Cuman kalau kita punya rezeki, harus yang halal. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, manusia bukan? Manusia. Kata Allah, makan semua yang di muka bumi. Syaratnya halalan thayyiba. Halalan thayyiba secara hukum, halalan thayyiba cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Daging sapi halal apa haram? Halal. Kalau boleh nyolong? Haram. Haram. Makanya secara hukum, cara memperolehnya, hasilnya. Daging kambing halal apa haram? Halal, Mah. Kalau yang makan darah tinggi, thayyib nggak? Baik nggak yang makan? Enggak. Jadi halalan thayyib cara memperolehnya, halalan thayyib hasilnya, semuanya baik. Nah ini es krim halal nggak? Halal, Mah. Kalau yang makannya yang bengek, baik nggak? Enggak. Makanya Makin sakit. ini ada syaratnya. Jadi kata Allah, jangan ikuti perintah setan, hati-hati. Nah, maaf dalam tanda kutip, tidak sedikit di masyarakat kita, jangan-jangan kita nih, jangan-jangan. Makanya kalau ngomong kita dulu nih dilihat. Ada rezeki yang subhat atau mungkin yang haram. Contoh, mak-mak. Beli bawang sekilo, nyomot, haram. Beli cabai sekilo, nyomot, haram. Yang namanya makanan yang haram, apalagi dari riba, apa yang kita makan menentukan daging, darah,
tulang yang numbuh di kita. Kalau yang dimakan halal, semua yang dilihat, yang didengar, yang dicium, yang diomongin, yang diraba, yang dilangkahin halal. Punten, tidak sedikit kita di masyarakat kita ada yang dicampur, yang halal dimakan, yang haram dimakan. Bahkan ada yang ngomong begini, hari gini gitu loh, jangankan yang halal, yang haram hararese. Hararese. Tahu hararese? Susah. Nah, ini salah. Karena oleh Allah disiapkan rezeki buat kita. Bagaimana harusnya? Anda lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum ta'lamun. Kata Allah, hai orang yang beriman, makan semua halal yang aku siapkan buat kalian. Kata Allah. Lalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Ketika ibadah, jangan menserikatkanku dengan yang lain. Ini yang benar perintah Allah. Makanya hati-hati. Tadi Ipah kalau tidak salah ada kerjaan yang kayaknya haram. Daripada kita ragu-ragu, mendingan mundur. Pasti Allah siapkan jalan yang lain yang lebih baik. Oke, baik Bapak. Setelah ini jemaah, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jemaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yang. Nah, jadi gini. Apa sih akibat yang terjadi kalau ada orang makan yang haram atau yang subhat? Kita lihat makanan minuman kita makan. Ada yang jadi energi, bentuknya cairan, yang dibuang, cairan ngalir ke seluruh tubuh. Kalau yang dimakan yang halal, yang dilihat halal, yang didengar halal, yang dicium, yang diomongin, yang dipegang, yang dilangkahin kaki halal. Tapi kalau tercampur yang halal dengan yang halal dilihat, yang haram dilihat. Yang haram dipegang, yang halal dipegang. Yang halal didengar, yang haram didengar. Ada yang begitu? Ada, Ma, banyak. Sangat berpengaruh dengan tubuh kita. Iya. Makanya kita nih, kalian nih, nenek mah udah tua. Ya, Ma. Sebagai orang tua, ngidupin anak, istri, keluarga kalian harus yang halalan thayyibah. Hati-hati, kepala keluarga kalian tanggung jawab di hadapan Allah. Karena akan berpengaruh dengan anak-anak kalian. Jadi, contoh, Rasulullah ketika jalan di padang pasir, seorang lagi berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Begitu Rasul lihat orangnya, bagaimana doa makan dikabul? Yang makan yang haram, yang diminum yang haram, pakaian juga yang haram. Dari sini pelajaran buat kita, maka robah sekarang harus dengan yang baik-baik. Karena tidak sedikit sampai detik ini yang masih berhubungan dengan rentenir. Allah mengancam mereka. Lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sedekah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan sedekah. Kalau orang riba duitnya banyak nggak? Banyak. Rombang. Tapi nggak barokah. Ya apa yang namanya barokah? Ketaatannya semakin bertambah-tambah. Jadi yang namanya barokah bukan duitnya banyak melimpah ruah, gajinya gede, bukan. Yang barokah mau ngaji banyak, gaji sedikit, duit numpuk, duit sedikit, kalau bermanfaat di jalan Allah. Nah, usia mana yang barokah? Bukan yang umurnya panjang. Boleh jadi umurnya panjang, tapi tidak bermanfaat. Boleh jadi umurnya pendek, tapi dia seorang pejuang, kayak Sudirman misalnya kan? Jenderal Sudirman. Nah, jadi umur yang dimanfaatkan. Sekarang makanan. Mana makanan yang barokah? Apa makanan yang saya belajar di SD? 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Itu yang kelima susu. Susu. Sempurna. Apakah itu? Walaupun Anda makan yang bergizi, bertubi-tubi tiap saat,
Ketika Anda punya energi dari makanan, tapi nggak dipakai di jalan Allah, itu nggak berguna, nggak barokah. Nggak barokah. Walaupun makan sekedarnya, walaupun tidak bergizi, tapi begitu punya tenaga, dipakai di jalan yang Allah, itu yang barokah. Itu yang namanya barokah. Apakah sehat itu barokah? Belum tentu. Ada yang sehat ngelantur, ngider kemana-mana, ke masjid hente, ibadah kagak barokah. Iya. Buktinya Nabi Ayub dia sakit. Tapi tetap aja dengan sakitnya makin taat kepada Allah. Jadi yang namanya keberkahan tuh makin nambah gitu kan. Gimana? Gitu. Mah, ini bagaimana dengan rezeki dan makanan yang dimakan oleh anak yatim hasil sumbangan dari donatur uang korupsi? Nah, Seandainya kita tahu mamah punya yatim, ada orang nyumbang, kalau kita tahu dari korupsi, tolak. Kecuali kita yang urus anak yatim tidak tahu kalau ada korupsi. Ambil. Kita nggak dosa, yang urus aja. Jadi tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya buat masjid, tapi boleh nyolong, haram. Tetap. Tujuannya buat haji, tapi boleh korupsi, haram. Tujuannya buat yatim, tapi boleh nyolong, haram. Lu ngomong-ngomong yatim begini, punten ya, maaf. Mama ngomong beneran. Karena mama dari dulu ngurusin yatim puluhan tahun. Tidak sedikit yang punya yayasan fiktif. Yatimnya cuma di permukaan, 10 orang, 15 orang. Begitu nyumbang dari mana-mana, yang kaya akhirnya pengurus. Yatimnya tersia-sia. Makanya lebih baik langsung anak yatim kita sekolahkan, bawa ke sekolah. Berapa setahun? Berapa ujian? Tas di berapa? Maaf dalam tanda kutip, pengalaman pelajaran yang harus kita pelajari. Banyak yang keamanah ya mah. Jadi sekali lagi, tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya baik, caranya buruk, tetap. Ibarat punten bedu, orang haji duitnya korupsi. Iya mah. Maaf dalam tanda kutip, nggak ngarang. Tidak sedikit yang haji, yang umroh, duit dari korupsi. Mereka berpikir duit korupsi itu bisa bersih dengan haji, dengan umroh. Nauzubillah min dzalik. Tidak. Ibarat Anda nyuci baju dan air kencing. Ini baju dicuci kotor, pakai air kencing. Bersih apa makin najis? Makin najis, sama. Tujuannya haji, tujuannya umroh, tapi dia boleh nyolong, haram. Haram. Hati-hati, sangat berpengaruh. Baik, mah kalau misalnya kita membeli sesuatu barang gitu dari uang hasil riba gitu ya, misalnya kita kerja di perusahaan mana yang misalnya ada ribanya gitu, nah itu barang yang kita beli termasuk haram ya mah. Tapi kalau misalnya haram, bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana menyucikannya? Lu berhenti dari kantor itu, nyari kerjaan lain, begitu aja pakai susah. Tapi kalau barang yang sudah dibeli, makanya nih maaf. Kalau kita pengen hijrah, selama ini dibeli dengan riba, buang semuanya, mulai dari nol baru benar. Buang, ada penawaran buang loh, bukan dijual ya. Buang semuanya, berikan ke pisah. Ya, ada yang dijual mah duitnya dimulai dari nol, dijual duitnya pakai modal, salah kene. Iya, mah utang emas tahun 90, 10 gram. Terus kemudian baru punya kemampuan bayar di tahun 2000. Harga emas 92.000 udah berbeda. Bayarnya emas 10 gram harga sekarang. Iya. Enak banget lu yang minjem duit gue, bangkrut dong gue. Artinya kan ada perubahan nilai itu, Mas. Ya, makanya ukuran dalam ilmu fikih emas, karena emas harganya tidak pernah robah. Ada yang marah. Kan dulu waktu saya minjem harga emas 200.000. Kenapa nggak lu bayar dulu? Baru sekarang. Kalau udah 1 juta tuh, Mas. Mikir dong yang minjem juga, jangan enak lu dengan yang di gue dong. Berarti si yang dipinjamkan tuh berhak mendapatkan uang lebih dari nilai yang 200.000 kemudian menjadi 1 juta. Bukan yang dipinjamkan. Yang berpiutang. Yang berpiutang maksudnya. Oke. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Mas. Makanya dalam surat Al-Baqarah 282, kalau seandainya orang berpiutang dengan utang tidak tunai, wajib ada yang nyatet, wajib saksi 2 orang. Tahun berapa, harga emas berapa saat itu begitu. Iya. Ya, kita kan banyak yang mau enaknya aja. Berarti artinya tidak menjadi riba ya, Mak, ketika emasnya dibayar 200.000, dia baru punya kemampuan di tahun. Makanya bukan bayar dengan uang. Bayarnya dengan emas juga. Bayarnya dengan emas. Oke. Dengan yang kadar yang sama. Beli deh tuh makannya emas gitu. Mas Bedu, lu berapa kilo? 90 kilo, Bang. Ini 78. Gila. Habis lebaran 79. Urusan. Isi sapi ya, Bang. Jangan naon lah. Lu penting mas sehat. Nah, mah kalau misalnya main saham itu termasuk haram belum? Jangan tuh suka salah saham.
saham Kak. Paham ya? Oke. Salah paham. Ini ada beberapa ulama mengatakan tergantung kondisi, tapi maaf dalam tanda kutip, kebanyakan ulama mengatakan haram. Nilainya kan nggak tentu, bisa berfluktuasi kan? Iya, bisa naik, bisa Gitu. turun. Oh, itu haram jatuhnya, Pak. Karena tidak bisa diprediksi hitungannya kan? Oh, kalau termasuk yang investasi emas, kemudian kita mainkan juga, kita beli emas, kita jual emas, yang kayak gitu. Itu mah jual beli halal. Bukan, sifatnya hampir sama kayak saham, cuman bentuknya lebih Kita pada nunggu perdagangan dulu emas nih gitu, Pak. emasnya Nih ya, kita beli di Antam. Emas berapa gram? Dulu antam. 2 kilo, 3 kilo. Buset, berat tuh, Bang. Kayak beli daging. Ya Allah, Mama ngomong begitu tidak sedikit murid Mama yang kiloan gua aja sampai bingung. Apaan tuh? Heeh. Ini mah habis beli dari Antam. Antam. Itu digolerkeun we na eta di samping kursi. Kalau ditaruh kan beletak, bunyi. Enggak, kan kursinya empuk. Oh, kursi empuk, Letak. Lu pikir kursi gue besi. Lu norak lu. Jadi gini, jadi kalau dia beli emas, sekarang harga emas 400.000. Kemudian dia jual ketika emas 700.000, itu halal karena jual beli. Jual beli. Karena begini, saya yang tahu itu mereka buat modal usaha. Kata mereka, kalau kita nyimben uang, kadang-kadang berfluktuasi kan, dolar aja sekarang kan Mata naik uang, turun. ya benar. Jadi mereka lebih baik nyimpennya emas. Itu boleh nggak apa-apa. Iya. Tapi nanti deh, Pak, kita bahas lagi ya. Ya. Setelah ini ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede. Bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan nih, Ma, dari jamaah yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Pertanyaan pertama, Mah, dari Anto Wicaksana Putra. Awe. Akibat rezeki haram. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ada apa, Awe? Mah, saya udah usaha kecil-kecilan di depan rumah untuk membantu keuangan suami sehari-hari. Nah, modalnya dikasih suami, Mah. Ya. Tapi kenapa ya, Mah, kok usaha saya seret banget, nggak pernah untung, malah kadang harus nombokin. Suami saya kerja di bank sebagai debt collector. Apakah ini ada hubungan sama pekerjaan suami saya dengan rezeki saya? Betul. Insya Allah ada hubungannya. Insya Allah ada hubungan. Karena seperti itu menentukan berhasil tidaknya. Sekarang Anda bercoba, bismillah karena Allah, dengan modal yang lain. Karena yang namanya rezeki yang barokah bukan yang banyak melimpah ruah. Walaupun sedikit tapi bermanfaat. Dengan uang sekian kita makan kenyang, pakaian kenyang, saudara, keluarga bisa kita bantu, itulah yang barokah. Jadi bukan jumlah nominalnya yang banyak. Kita banyak yang salah kaprah kan. Iya, Mah. Si Anu berhasil karena kaya. Si Anu sukses karena jabatannya tinggi. Doang. Padahal di hadapan Allah belum tentu. Makanya sekarang kita kembali, yuk mawas diri. Karena kita seorang muslim, apa sih yang disebut dengan keberhasilan tadi? Apa sih yang disebut dengan sukses tadi? Gitu. Jadi kaitannya seperti itu. Kita hijrah yuk, karena semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu. Tuh, baik. Selanjutnya nih, Mah. Dari jamaah, dari Darti Meli. DM. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Darti Meli. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, mau nanya. Pas sudah berapa tahun lalu saya pinjam bank. Pinjam bank apa pinjam uangnya nih? Pinjam uang di bank. Kali ya. Kalau banknya nggak bisa dipinjam. Nih, pinjam Ada uang. Bang Miun. Pinjam bank dan uangnya digunakan untuk buat rumah dan kebun sawit. Tapi dulu sebelum pinjam bank, benar, Mah, saya tidak tahu loh kalau itu bunga riba. Apakah rumah yang kami tempati dari dan hasil kebun sawit itu haram, Mah? Bagaimana, Mah? Insya Allah. Mudah-mudahan Anda mohon sama Allah, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah buka pintu taubat. Karena Allah innallaha ghafurur rahim. Jadi Anda tidak usah berkecil hati. Tapi kalau seandainya Anda ragu, tinggalkan yang meragukan kita, dimulai dari nol. Tapi apapun yang terjadi,
maaf, sebagai manusia normal pasti kita merasa, oh ini salah. Kalau kita tahu ini salah, maaf, mulai lagi dari nol. Tapi kalau Anda mungkin bingung karena dulu belum ngerti, ya silahkan aja kembali kepada hati Anda bagaimana. Karena MUI aja punya aturan seperti itu, makanya berpindahlah ke bank syariah. Bank syariah. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mah, dari Ringo Haryanto. Pringgo. Mah, saya kerja di salah satu tempat hiburan malam yang menyediakan minuman-minuman keras. Bagaimana dengan rejeki yang saya dapatkan Mah? Bisakah itu disebut dengan rejeki haram? Betul. Anda tahu, jadi saya tidak perlu menjawab pertanyaan Anda. Karena Anda sudah tahu jawabannya. Saran saya, mundur di situ, kita diberikan hidup, rezekinya disiapkan oleh Allah. Bukankah kita bisa memilah dan memilih mana yang halal, mana yang haram? Saya yakin apalagi kalian udah pada rumah tangga punya anak istri. Tegakah Anda ngasih makan anak istri yang haram? Enggak mau dong. Maukah Anda punya anak melihat yang haram, punya istri jelalatan? Enggak. Itu jaga dengan kita, ibda binafsik, berikanlah anak istri Anda yang halalan thayyibah, maka membawa keberkahan buat hidup kita. Baik. Jadi jangan lihat nominalnya, Jangan lihat nominalnya. Iya, jadi akibat uang haram tuh banyak dampaknya terhadap kehidupan. Sangat banyak. Punten. Dari uang haram tadi ngomong jadi kasar, jadi berani, berangasan, ya nggak pantas diomelin jadi diomelin. Aturan kita ini bersyukur dengan nikmat Allah, jadi sombong merasa gue kaya, merasa rumah gue paling bagus, mobil gue paling bagus, merasa gue paling keren, tidak layak bergaul dengan orang miskin. Ini kan jadi sombong. Kenapa? Hawanya panas. Uangnya juga dipakai buat apa aja terserah dia. Kadang-kadang nggak peruntukannya nggak jelas ya Pak. Betul. Dan maaf, walaupun besar nilai nominalnya, kalau tidak berkah habisnya nggak karuan. Tapi yang sedikit tapi halalan thayyiban, itu yang bawa keberkahan buat kita. Kembali kita mensyukurinya. Menentukan. Nah, kalau misalnya ada saudara mah, dia misalnya utang di mana-mana gitu, sampai nomor kita dimasukin biar rentenir ngubungin kita. Kalau misalnya kita sebagai saudara, kita wajib membantu atau utang-utang lu nanti kita lunasin, kamu minjem lagi gitu. Sekarang begini, yang kita bantu itu kalau orang yang punya utang buat jalan benar. Ya. Apalagi kalau dia punya utang buat kebutuhan agama, bahkan dia berhak dengan sedekah, dengan zakat kita. Tapi kalau dia berutang, utang buat kebutuhan yang gak karuan, kita boleh jadi untuk awalnya kita bantuin, nasehatin. Kalau begitu terus nggak kelar-kelar. Makanya kalau kalian nih suami punya bini ngutang senang kemari, kalau udah dicukupi kebutuhannya, lebih baik buang, cari yang nggak pernah ngutang. Karena kenapa? Banyak suami yang curhat, punya istri, padahal mah udah dikasih cukup buat kehidupan hari-hari, tapi nggak pernah bersyukur, ngutang wae kesana kemari. Tiap orang nanya buat apa kebutuhannya, dia nggak pernah nyaut. Begitu ada yang nagih suaminya, sampai sedih. Sekian. Mama bilang nasehatin berkali-kali. Berkali-kali dia ngomong lagi, mama bilang buang bini lo. Masih banyak perempuan lain. Pergi yang material, ganti pintunya. Kakak di material, kale. Di pintu kan, mah? Bukan material ya, tamah tukang kusen. Oh, tukang kusen, iya. Beda tempat tuh pernah belanja kusen sih. Mama apa aja tahu. Udah tahu. Orang kampung soalnya. Orang kampung mah harus segera tahu, jadi jangan kalah sama orang kota. Gak bakal ditipu lah, Mama. Ya. Mama, servis beca aja bisa, Mama. Ya iyalah. Sama kerjaan lelaki perempuan sama kerjaannya. Lelaki perempuan makannya sama apa beda? Sama. Kalian laki-laki doyan nasi? Doyan sambal? Doyan kerupuk? Kamu doyan enggak? Ya doyan. Sama. Makanya salah. Itu mah kerjaan lelaki, gue ke perempuan. Sama. Tapi laki-laki makan ikan, mama nggak makan ikan. Ayo. Apa-apa yang penting gue punya ikan. Di empang, bukan soal makannya. Mama keren ikan. Iya, mama nggak doyan ikan. Nah, begini. Nggak doyan ikan tapi punya empang. Ada yang salah. Kata mama sih, bukan salah sih. Berbeda persepsi orangnya. Orang kalau pengen pinter, pengen cerdas, pengen sehat, banyak makan ikan. Seumur hidup makan ikan. Almarhum suami mama nggak makan ikan. Anak mah yang 4, yang 2 ngedoyan ikan. Tapi sehat. Jadi cerdas juga. Kayak tadi. Jadi persepsinya berbeda. Bener. Makanya kebutuhan kita berbeda.
Iya, yang penting ikannya halal ya, Maya. Halal. Iya. Makan, silahkan. Pintunya halal, tapi Pintunya halal. bukan di material. Oh iya. Tempat kusen. Tempat kusen apa? Lu salah alamat lu mah. Ya udah, Mama istirahat dulu. Silakan dulu, Mah. Kalau gitu, Mah. Istirahat Udah jadi dulu. kepikiran Dari Mama tadi kita ngomongin banyak masalah pintu, ngomongin masalah ikan gitu. Udah jadi agak Nah, ada dipikirin, Pak. kenapa Mas Bedu? Kayaknya dari tadi tuh muka Mas Bedu tuh kayak nggak enak gitu. Bukan dari pagi, dari kecil ya. Bukan. Kayak lagi bermuram durja. Ya, lagi ada dipikirin. Bibi Bedu kan, kenapa? kan sekarang lagi masa pandemi corona, ya kan? Terus juga Bedu tuh ngeliatnya tuh dia tuh kayak lagi sering kesakitan, nyeri pinggul gitu. Kemarin tuh Bedu lihat gitu kan. Mungkin karena kebanyakan di rumah kali ya, kayak ngapa-ngapain di rumah, ibadah Bibi juga Mas di Bedu rumah. ya? Iya, itu Bedu gimana solusinya? Bedu bingung. Ah, pas banget nih Mas Bedu. Mas Bedu inget nggak temen Ipeh yang mirip Ipeh itu yang suka bagi-bagi informasi kesehatan? Yang suka berbagi informasi kesehatan, Bedu tahu. Cuman mirip IP-nya kayaknya Bedu nggak pernah tahu. Anggap aja ya Mas Bedu. Iya, deh. Hari ini datang lagi. Datang lagi. Iya, silakan masuk ke Assalamualaikum Telula. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, Bedu, Ipa, Nabawi. Ini terima kasih banyak udah boleh mampir lagi ke sini bagi-bagi informasi kesehatan. Pas banget, emang rezeki aku kali ya. Pas banget. Dapat info dari Balula tentang ini bibi aku lagi nyeri pinggul. Tapi untungnya nih ya, belum terlalu lama, baru kemarin kan. Betul. Iya. Yang paling penting nih pemirsa yang punya permasalahan yang sama, jangan dibiarkan. Bisa jadi ini adalah tanda dari osteoartritis atau radang sendi. Nah, buat bibinya Bedu, buat pemirsa sudah harus minum Wellmove kuning supaya aktivitasnya tetap nyaman. Diminumnya 3 kali sehari 1 kaplet. Jadi Wellmove ini adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendi jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Wellmove diproduksi dengan teknologi tinggi dengan bahan baku alami. Jadi aman dan kandungannya juga lengkap. Ada vitamin C dan zincnya. Jadi Wellmove dan Wellmove Ultra ini bukan saja mengatasi nyeri sendi, tapi juga menjaga daya tahan tubuh. Wellmove ini juga terjamin halalnya ya, karena sudah mendapatkan sertifikat halal dan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi ibu-ibu, rahasia sendi sehat itu nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Buktinya nih ya, Wellmove dan Wellmove Ultra ini harganya terjangkau, cuma 20 ribuan. Kalau yang lain, wah cek aja deh ibu-ibu ya harganya. Kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya, dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang ibu-ibu masih mau beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Tentu tidak ibu-ibu ya, yang mahal mah jelas ngambil untungnya kebanyakan. Ayo yang mau beli Wellmove tinggal dicari aja ya di apotik, toko obat, atau minimarket yang deket aja sama rumah. Nah tambahannya nih, buat semua pemirsa yang ingin menghindari terjadinya nyeri di sendi ya, bisa mulai minum Wellmove Ultra supaya aktivitasnya selalu nyaman. Kalau buat bibinya Bedu mah tetap aja yang kuning ya. Mama alhamdulillah informasinya semua sudah diberikan, berarti tinggal satu lagi nih mah, pamit aja mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah alhamdulillah Ipa udah nggak bingung lagi nih Mas Bedu soal job yang tadi pagi ditawarin Iya. Ipe. Udah Mending juga, Ipa udah. tolak aja ya. Udah juga nggak bingung lagi. Jadi begini, jangan bingung-bingung. Ngaji udah, kita seorang muslim yang harus kita ingat. Pekerjaan kita mendapatkan hasil kita buat kebutuhan hidup. Jangan sampai tujuan menghalalkan cara. Jadi Baik. Tujuannya baik, caranya haram, jadi haram. haram. Dan Lebih ingat baik bahwa mencegah kita daripada sebagai mengobati. terutama laki-laki nih kayak Bedu nih sebagai kepala keluarga. Ya, bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang kalian berikan kepada anak istri kalian. Jadi hasil- Karena begini, ketika seorang meninggal dunia kalian kepala Akan keluarga, ditanyakan semua. yang pertama ditimbang oleh Allah dalam mizannya Allah pada hari mahsyar, Iya, Mah. itu adalah napakah yang diberikan kepada Pada istri istri dan dan anak. keluarga Anda. Yang Anda juga jangan lupa dikatakan 1 dinar yang diberikan buat fakir miskin, 1 dinar yang diberikan buat memerdekakan budak belian,
1 dinar yang buat napakah wajib, 1 dinar yang diberikan kepada keluarga. Dari 4 ini kata Rasulullah yang paling baik 1 dinar yang buat anak istri kalian keluarga. Makanya kalian sebagai laki-laki, mama sebagai orang tua ngingetin, anak istri penuhin kebutuhannya, baru yang lain. Baru yang lain. Bahkan dikatakan bukan laki-laki yang gagah dan bijaksana kalau dia buat dirinya royal, buat anak istrinya pelit. Gitu. Okay. Kalau kamu beli baju buat kamu, buat Anggi yang seimbang. Yang seimbang. Kalau beduk baju 200.000, Anggi dikasih 20.000, salah. Salah. Harus 200. 200.000 minimal 199.999. Mending 200 aja. 200.000 kembaliin permen. Maaf, kalau kalian pedagang tidak boleh bikin harga begitu karena pembeli belum tentu mau permen. Jadi haram tuh yang seperaknya. Iya. Begitu hukum fikih. Nggak boleh. Lebih baik bikin harga yang bulat biar kembaliannya gampang. Iya. Jangan permen-permen. Repot-repot amat sih ya kembalian permen. Maaf, biar kelihatan murah. Iya. Itu adalah kerjaan penjual. Contoh, kita punya cucian mobil. Ini 45.000. 45.000. Atau misalnya, ini 40.000. Iya. Kalau di sini 30.000 kemurahan. Murahan. Minimal kita bikin 38.000. Kata orang murah, beda 2.000. Ada 2.000. Beda 2.000. Iya, beneran. Mungkin di sana airnya nyemprotnya lebih kenceng kayak sur. Bukan. Sebagai pengusaha harus tahu triknya bagaimana menarik daripada Secara konsumen. psikologis konsumen ya, Maya. Psikologis konsumen. Pengalaman. Luar biasa. Pengalaman. Ketahuan mama. Dari Jadi skala Mama- bidang. Mama Coba lu dagang sembako. Di sana misalnya 12.500. Di sini misalnya 12.300. Bedanya 200 perak. Tuh mama lari ke tempat kita. Walaupun jalannya jauhan. 200 perak doang ya? Nggak percaya, cobain. Iya, boleh. Jadi jadi pedagang mikir. Dan ini rezeki yang halal ya, Ma? Halal. Caranya juga dilakukan dengan cara yang halal. Ipe silakan. Ya, pemirsa, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang disampaikan Mama tadi bisa kita terapkan semua. Kita bisa menjauhi rezeki yang subhat, apalagi yang haram. Betul. Biasa. Yuk, Pinter Ipah. kita berdoa sama Allah. Alhamdulillah, Ma. Kita meminta ya agar apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama yuk ikhlaskan hati, khusyuk, minta dan yakin Allah akan kabulkan doa kita. Yuk. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua orang yang beriman. Orang yang beriman pasti akan bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, telah diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Oleh karena itu, hindarkan dari kami rezeki yang haram, rezeki yang subhat, ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, dan setelah memakannya thayyib buat kami, ya Allah. Seandainya rezeki depan kami ini haram, maka hindarkan kami darinya. Jauhkan kami darinya, ya Allah. Sadarkan kami bahwa itu langkah yang salah, langkahnya setan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu. Karena kami manusia biasa yang tentu saja tergoda oleh godaan setan. Mungkin tergiur dengan harta yang banyak padahal haram, ya Allah. Bukakan hati kami agar kami bisa memilah dan memilih mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, ya Allah. Akibatnya begitu fatal. Kami sadar semua yang kami makan, kami minum, kami pakai dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu kelak, ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang benar. Tunjuki kepada kami jalan yang sesat, hindarkan kami untuk melakukannya. Tapi berikan kepada kami jalan yang lurus yang Kau ajarkan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih buat tausiah dan ilmunya pagi hari ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Bedu. Terima kasih buat tadi datangan Mbak Lula, teman kamu. Iya, pas banget kan. Pas banget. Terima kasih Anda Bawi. Musiknya. Terima kasih juga sekali lagi buat jamaah telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.